warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membaca studi kasus yang disampaikan oleh guru penggerak kami, membaca kasus ini saja saya sudah merasa sedih, tersentuh mendengar cerita ini saja. Apalagi kami akan melihat langsung kejadiannya. Tentunya sikap saya di sini adalah saya akan langsung menyelamatkan anak bangsa kita ini. Jangan sampai dia menjadi korban. Saya akan langsung mengangkat anak ini dan membawanya ke tempat yang lain. Apapun yang akan terjadi antara saya dan guru kelasnya, itu nanti belakangan akan saya pikirkan. Yang penting anak ini saya selamatkan dulu. Jangan sampai ada korban, baru kita bertindak. Apapun alasan guru, terkadang guru memberi hukuman itu mengatasnamakan kedisiplinan atau mendidik. Tetapi sebagai seorang guru kita harus mengingat, memperhatikan bagaimana cara kita memberi hukuman kepada siswa. Hukuman itu bisa kita diskusikan di kelas. Sekarang ini zaman merdeka belajar. Mari bersama siswa kita susun apa saja hukuman-hukuman yang mereka sepakati bila salah satu di antara mereka akan melanggar kedisiplinan itu. Mereka akan membuat sendiri hukuman-hukuman itu, sehingga kita akan memberi pelajaran kepada siswa untuk konsisten atau mentaati apa yang sudah mereka buat. Tidak sepantasnya siswa ini dihukum seperti itu, karena siswa ini bukan penjahat. Penjahat pun tidak akan seperti itu dihukum. Ini kembali kita ke zaman Romusa kalau seperti ini. Kejadian ini tidak harus terjadi di keadaan nyata kita. Jangan sampai terjadi. Ini hukuman ini terlalu berlebihan seperti siswa ini melakukan sebuah kejahatan. Ini sangat tidak penting. Bagaimana kita akan membangun generasi ke depan, generasi pembelajar Pancasila kalau hukumannya seperti itu? Mental anak kita ini akan turun, akan down, dan kejadian itu akan sepanjang hayatnya akan diingat terus. Dan ini bisa melemahkan mentalnya, psikologinya akan terganggu, sehingga bagaimana dia akan bisa belajar sepanjang hayat untuk bisa mencapai profil pembelajar Pancasila itu yang akan kita canangkan sekarang ini kalau kejadian seperti itu. Nah, teman-teman guru, saya himbau jangan sampai kita memberi hukuman kepada siswa kita secara berlebihan. Seperti saya katakan tadi, saya akan melakukan tindakan yang harus saya lakukan adalah mengangkat siswa ini. Apapun yang terjadi antara saya dan guru kelasnya itu nanti belakangan saya pikirkan. Semoga hal seperti ini jangan sampai terjadi. Mari kita sekarang mereka belajar, kita diskusi sama siswa, biarkan mereka membuat aturan sendiri atau membuat hukuman-hukuman apa yang akan mereka terima bila melakukan pelanggaran disiplin di kelas. Setelah membaca studi kasus Bu Tati, saya berpendapat bahwa kita sebagai guru harus mencari tahu dulu apa masalah yang terjadi pada murid tersebut dan gurunya, karena itu akan menjadi guru yang lain tidak fokus untuk mengajar karena tangisan anak tersebut. Nah, setelah mengkonfirmasi masalah yang terjadi, baru kita ke Bu Tati untuk memberikan saran sebaiknya tidak berlebihan dalam memberikan hukuman, apalagi anak sampai nangis seperti itu. Nah, setelah itu, setelah memberi saran, sebaiknya kita mencari tahu atau mengambil titik tengah dan melihat apakah anak ini sudah mendapatkan efek jera dan meminta maaf atas kesalahannya, sehingga nanti ke depannya anak ini dapat berpikir untuk tidak mengulang kesalahannya kembali. Jika saya rekan sejawat Bu Tati, saya merasa tidak fokus mengajar karena mendengar suara tangisan. Ketika ada siswa bermasalah di luar kelas seberapapun dia, maka itu menjadi tanggung jawab semua guru-guru yang ada di sekolah, dan hal tersebut juga membuat konsentrasi teman-teman sekelasnya menjadi tidak fokus. Buktinya sebagian temannya curi-curi pandang melihat temannya yang menangis di luar kelas. Cara menghukum siswa seperti itu menurut saya tidak mendidik, karena akan berpengaruh pada fisik dan psikisnya. Menurut pengalaman saya yang menjadi guru kelas paralel,
saya dengan teman sejawat itu komunikasinya lebih intens, lebih saling menghargai karena mungkin tuntutan kerjasama sebagai guru kelas paralel. Jadi jika komunikasi sudah terjalin dengan baik, saya tidak akan sungkan menginterupsi teman, tentunya dengan bahasa yang sopan, sehingga tidak menyinggung perasaan teman sejawat saya. Bagaimana prosesnya? Saya akan menanyakan kepada teman sejawat saya, apa masalahnya sehingga dia mendapatkan hukuman seperti itu. Saya akan menyarankan kepada teman saya untuk memberikan hukuman yang lebih mendidik. Misal, jika dihukum seperti itu karena dia tidak mengerjakan tugas, maka bisa diberikan hukuman dengan mengerjakan tugasnya pada saat keluar main ataupun pada saat bel pulang sekolah berbunyi. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Ibu Tati kurang tepat karena akan berpengaruh pada fisik dan psikis siswa. Sebagai seorang guru, saya merasa miris mendengar adanya tindak kekerasan di dunia pendidikan. Seandainya saya berada di kondisi seperti studi kasus yang dialami oleh Bu Tati, tentunya saya sebagai guru yang berada di sebelah Bu Tati, saya tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Hal yang pertama kali saya lakukan adalah menyelamatkan anak itu dari hukuman yang diberikan oleh gurunya. Kemudian saya akan berbicara dengan kalimat-kalimat yang bisa menenangkan anak tersebut. Setelah itu, baru saya akan mencari ibu guru yang memberikan hukuman fisik tersebut, menanyakan apa alasannya menghukum siswanya seperti itu. Sebagai rekan sejawat, tentunya saya akan memberikan solusi. Saya memberikan saran yang bijak bahwa menghukum anak atau memberikan hukuman fisik terhadap anak itu bukan solusi terbaik. Efeknya bagi siswa, mentalnya bisa rusak, tidak memberikan efek jera atau tidak menjamin efek jera bagi siswa itu sendiri. Setelah guru tersebut menyadari kesalahannya, saya akan mendamaikan antara guru dengan siswa itu, sehingga mereka bisa saling memaafkan.